Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita memasuki bab baru dari Kitabus Shalah, dari kitab salat, yaitu bab salatil jamaati wal imamah. Bab salat jamaah dan imamah, dan hal-hal yang berkaitan dengan imam, pengimaman. Apa syaratnya, hukumnya imam, yang harus dimiliki, sifat-sifat atau yang harus diketahui oleh yang menjadi imam. Nah, ini yang akan dibahas, karena fenomena sekarang ini pokoknya pengen jadi imam siapapun bisa, ya. Artinya seseorang itu untuk menjadi imam, ini bahkan bacaannya nggak karu-karuan, ini sudah apa? Jadi imam, nggak tahu hukum sholat kalau seandainya nanti salah, itu bagaimana? Bahkan tidak paham sujud sahwi, tidak tahu namanya sujud apa? Sahwi. Ini, dan sujud yang lainnya, sujud tilawah, ini tidak paham, sehingga banyak kemudian makmum ataukah orang yang sholat di belakangnya yang mungkin lebih paham atau lebih pantas untuk jadi imam. Ini merasa kesulitan untuk seandainya mengoreksi imam, susah dikoreksi. Bahkan mungkin ada sebagian yang marah-marah diingatkannya, diingatkan marah-marah, hafalannya salah misalkan, ya, bacaannya dia apa? Dikoreksi, sudah enggak, karena bacaannya sudah salah duluan, sehingga dikoreksi malah tambah apa? Tambah salah. Malah hilang hafalannya, diulangi dari awal, sampai di situ diingatkan lagi salah, akhirnya baca surat yang lain sajalah. Demikian yang terjadi seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang tidak difahami, tidak diketahui oleh seorang imam, dan ini banyak kasus terjadi. Subhanallah, sampai diulang sholatnya, sebenarnya nggak perlu diulang. Tapi karena nggak tahu, sehingga ada kesalahan, ada kurang rokaatnya atau ada tambah rokaatnya. Sebenarnya cukup sujud sahwi, ya kan? Tetapi apa? Karena nggak paham istilah sujud sahwi pun nggak tahu apa itu sujud sahwi. Ini imam. Nah, demikianlah memang. Makanya ini disebutkan, dibicarakan tentang masalah sholat jamaah. Dan bagaimana seharusnya yang menjadi imam. Jamaah itu secara bahasa dari jama', yang artinya adalah menyatukan yang terpisah-pisah, itu jamaah, menjamakkan, menyatukan atau mengkompromikan, itu namanya jama'. Itu menggabungkan satu dengan yang lainnya, menggabungkan antara sesuatu dengan yang lainnya yang sejenis atau yang seragam, itu disebut dengan jama'. Nah, jamaah itu adalah kumpulan sesuatu yang seragam, sesuatu yang bisa dikumpulkan jadi satu. Nah, secara istilah jamaah ini, secara istilah bahasa Arab, sesuatu yang lebih dari satu, berkumpul. Nah, jadi dua atau lebih, maka itu jamaah. Dan minimal dua. Jamaah, sholat jamaah itu minimal apa? Dua orang, imam dan apa? Makmum. Dan imamah berasal dari kata-kata yang artinya induk. Induk. Ini sebenarnya imamah. Seorang imam dia induk. Dan induk itu diikuti, ya, induknya ayam kemana-mana, anaknya bakal mengikuti apa? Induknya.
bebek ataukah sapi, kuda dan sebagainya, maka anak itu akan mengikuti apa? Induknya, mengikuti induknya. Itu imam. Ini. Nah, di dalam istilah imam itu bisa digunakan untuk beberapa makna. Yang pertama, imam dalam artian pemimpin negara, itu disebut dengan imam, pemimpin negara. Nah, yang dimaksudkan di dalam pembahasan kita di sini adalah imamah sholat. Nanti ada imamah kubro. Imamah kubro itu ada pemimpin atau penguasa. Nah, itu pemimpin negara, itu imam kubro, imam. Nah, tapi imam sholat, ini yang akan kita bahas di dalam kitab ini. Baik. Jadi itu. Nah, imam itu ada makmumnya. Imam itu adalah yang ada di amam, di depan. Pemimpin ada di mana? Di depan. Sehingga nggak ada imam di belakang. Sama sini ya. Nah, ini. Imamnya di mana? Di belakang. Tuturi Handayani. Nggak ada. Nah, imam itu, imam sholat itu harus apa? Engar sosong tulodo. Jadi bukan di tengah, bukan di belakang, tapi di depan. Imam itu ada di depan. Nah, pemimpin itu di depan. Tapi imam sholat, ini. Imam sholat adalah di depan, bukan di tempat yang lainnya, samping, di tengah, di belakang. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan imam. Nah, jamaah itu di dalam hukum syarat atau di dalam kitab-kitab, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, jamaah itu adalah di masjid. Yang disebutkan sholat jamaah, khususnya jamaah sholat 5 waktu, maka yang dimaksudkan itu adalah di masjid. Tidak ada sholat jamaah Rasulullah laki-laki ini ya, laki-laki itu tidak disebutkan bahwa sholat jamaah itu di selain masjid, kecuali musafir. Musafir sholat jamaah tidak mesti di masjid, di tengah padang pasir, dimanapun berada sholat jamaah dilakukan. Tapi pada asalnya bagi mukim, ketika disebutkan dalam hadis sholat jamaah, berarti itu adalah di masjid. Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan Rasulullah sholat jamaah di Madinah di dalam rumahnya dengan Aisyah, dengan istrinya. Tidak ada. Makanya ini perlu untuk dipahami. Jadi jamaah itu bukan di rumah, tapi jamaah itu bagi laki-laki khususnya itu di masjid. Ini. Nah, disebutkan sholat itu, sholat seseorang di masjid, ini yang paling afdal. Nah, apakah sholat jamaah kemudian bisa dilakukan di rumah? Sholat jamaah, nggak usah sholat di masjid, sholat di rumah. Nah, ini menjadi pembahasan para ulama tentang kalau seorang itu uzur, pokoknya uzur, tidak bisa sholat jamaah di masjid. Apakah sholat jamaah di rumah? Ini ada pembahasan dan perselisihan di kalangan para ulama tentang sholat berjamaah di rumah. Ini ketika hujan misalnya, seorang nggak bisa berangkat ke masjid, apakah sholat jamaah di rumah bersama istrinya, bersama keluarganya? Nah, ini yang dibicarakan para ulama. Atau sholat sendiri-sendiri, apakah sholat sendiri-sendiri? Nah, itu yang dibahas oleh para ulama tentang hal ini. Meskipun para ulama juga berselisih tentang sah tidaknya sholat jamaah di rumah. Karena sholat jamaah di masjid, apakah sah jamaah di rumah? Artinya dapat ganjaran juga. Ini 27 derajat. Nah, Rasulullah ketika menyebutkan sholat jamaah itu 27 derajat, 26, 27 derajat, itu maksudnya di masjid. Itu maksudnya adalah apa? Jamaah di masjid. Itulah yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah. Karena memang nggak ada istilah sholat jamaah pada waktu zamannya Rasulullah kecuali itu adalah di masjid.
Nggak ada sholat jamaah di rumah misalkan sama istrinya saja. Kalau sama-sama dapat 27 derajat, ya kan? Ini sholat jamaah, ya saya sholat jamaah di rumah bersama keluarga jadi imam di rumah misalnya. Nah, apakah demikian? Maka sehingga yang dimaksudkan sholat itu di masjid itu adalah sholat jamaah itu adalah di masjid. Kemudian disebutkan dalam satu hadis, sholatul rajul, ini belum kita masuk kepada pembahasan hadisnya. Saya masih membahas tentang sholat jamaah. Muqaddimah ini penting karena untuk memahamkan tentang makna sholat jamaah. Kata Rasulullah, sholatul rajul fi al jamaah, sholat seseorang pada jamaah. Sholatul rajul fi jamaah, bersama jamaah. Maka hadis ini menyebutkan fi jamaah, maksudnya di dalam apa? Masjid. Atau ketika musafir misalnya, itu tudha'af ala salatihi fi baitihi, itu dilipat gandakan daripada sholatnya di rumah. Nah, kalau sholat di rumah berjamaah, ya, sholat jamaah di masjid dengan sholat jamaah di rumah, apakah sama? Yang penting pokoknya sholat di masjid, sholat jamaah di masjid itu lebih baik daripada sholat di mana? Di rumah. Mau sholat jamaah di rumah ya 27 derajat tadi. Kecuali yang punya udzur, kecuali yang ada apa? Udzurnya. Wa fi suqihi, dan sholat jamaahnya dibandingkan sholat di rumah atau di pasar. Di rumah atau di pasar. Lah apa bisa sholat di pasar? Ya mungkin. Sholat nggak bisa pergi ke masjid, pasarnya jauh, atau seseorang masih berada di pasar ketika dikumandangkan adzan, maka dia sholat di tokonya, pasarnya, maka sholat jamaah di masjid itu lebih afdal daripada di rumah atau di toko. Makanya istilah sholat di rumah, sholat di toko ini berarti bukan sholat jamaah yang dimaksudkan di sini. Baik. Lebih baik 25 derajat. Karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan, man sarrahu an yalqallah, barang siapa yang suka atau ingin bertemu dengan Allah ghadan musliman, besok nanti hari kiamat dalam keadaan dia itu muslim, falyuhafid ala salat ala haula'i salawat, hendaknya menjaga salat itu. Nah, ini haitsu yunada bihin, pada saat dikumandangkan adzan. Maksudnya salat apa? Jamaah, salat 5 waktu di masjid. Hendaknya mendatangi, menjaga salat itu. Ini adalah berkaitan dengan keutamaan salat jamaah. Masya Allah. Dan jadi ini tentang masalah salat jamaah dan hikmahnya disyariatkan salat jamaah itu disebutkan para ulama, Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan yang lainnya, berbagai manfaat, maslahat, ini yang sangat besar dunia dan akhirat. Jadi demikian, baik itu secara pribadi maupun masyarakat, dunia dan agamanya. Sehingga satu kampung yang setiap hari semalam bertemu 5 kali laki-lakinya, ini adalah suatu yang akan menguatkan hubungan mereka. Setiap hari bertemu. Ini ketika nggak kelihatan salah seorang, kok nggak kelihatan, seharian nggak kelihatan, kentara, ya kan? Dan Rasulullah memperhatikan. Rasulullah setiap habis sholat menghadap kepada jamaah, kepada para sahabat. Makanya ketika Rasulullah selesai sholat, Rasulullah menghadap kepada makmum. Ini sunnahnya imam, menghadap kepada makmum. Salah satu hikmahnya, Rasulullah itu kalau ada sahabat yang nggak kelihatan, beberapa kali nggak kelihatan, beberapa hari misalnya, kok nggak muncul, Rasulullah bertanya, mana fulan? Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah itu kalau habis sholat kemudian menghadap kepada para sahabat, akan ketahuan mana si fulan, sakit,
sehingga yang tahu tetangganya yang dekat. Nah, mereka bisanya apa? Bertemu informasi kaum muslimin ini akan terbangun ketika mereka berada di dalam masjid. Ini Masya Allah. Ini diantara hikmah yang sangat besar, dan ini adalah salah satu syiar Islam. Syiar Islam itu akan kelihatan dengan salat jamaah. Makanya dakwah Islam di negeri-negeri kufar, ketika ada salat jamaah, luar biasa pesatnya perkembangan apa? Islam di negara barat, di Jerman, di Prancis, di Italia, di berbagai tempat, di Belanda. Ternyata apa? Ternyata salah satu di antara daya tariknya Islam itu ketika kaum muslimin melakukan salat apa? Jamaah. Apalagi dikumandangkan adzan. Masya Allah. Di sebagian tempat di negara barat, negara kufar, itu ketika dikumandangkan adzan, subhanallah, banyak yang berbondong-bondong masuk apa? Masuk Islam. Ini yang luar biasa. Ini salah satu faedah salat apa? Salat jamaah. Salat jamaah. Sehingga ini akan membiasakan kaum muslimin untuk bersatu, untuk berkumpul, berbaris. Sehingga meskipun ada permasalahan, maksimal kaum muslimin itu 3 hari kelihatan mana yang ada masalah di antara 2 orang, iya kan? Ini coba kalau seandainya seorang terbiasa kumpul dalam satu kampung itu setiap sholat 5 waktu kumpul, nanti akan kelihatan ini orang yang bermasalah itu bakal apa? Kelihatan. Ini kok kayaknya ada masalah, biasanya runtang-runtung, ini kok kemudian pisah ini sholatnya, kemudian nggak pernah bicara, ada masalah apa ini kamu dengan dia, ini kelihatan, Masya Allah. Sehingga terbangunlah jamaah kaum muslimin itu dengan adanya sholat jamaah, dan terbiasa dengan satu pemimpin yang ditaati dan diikuti, sehingga sholat ini bisa melatih seorang muslim itu melatih taat kepada pemimpinnya, pemimpin imam besarnya, imam negaranya. Imam besar itu untuk apa? Kepala negara, bukan imam besar itu organisasi. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk kepada hadis yang pertama, tentang sholat jamaah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, salatul jamaati, salat jamaah itu afdal, itu lebih afdal, lebih baik, min salatil fardhi, daripada salat fardhi sendirian. Fardh ini artinya apa? Sendirian. Salat sendirian. Bisa ba'in wa ishrina darajatan, 27 derajat. Ini keutamaan salat jamaah. Ini juga yang dijadikan landasan atau dasar sebagian besar ulama bahwa salat sendirian itu sah. Jadi jamaah bukan syarat sahnya salat, tapi jamaah adalah kesempurnaan salat. Sehingga kewajiban itu bisa sebagai rukun sholat, sesuatu yang wajib dalam sholat. Ini berbeda dengan rukun. Kalau rukun nggak dijalankan, nggak dipenuhi, tidak sah. Kalau wajib, ini kalau nggak dilakukan, ini tetap sah. Tetap apa? Tetap sah. Ini bedanya antara apa? Rukun dan apa? Wajib. Kalau rukun jelas wajib, tapi tidak setiap yang wajib adalah apa? Rukun. Rukun salat itu wajib, tidak sah kalau tidak dilakukan. Di antaranya Al-Fatihah, ya kan? Salat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ini adalah wajib dibaca, sekaligus dia rukun salat. Rukun salat. Ini rukuk sujud, ini rukun, wajib dilakukan.
Nah ini, sehingga sholat sendirian sah, tetapi apa? Sholat jamaah itu lebih baik, lebih afdal. Perselisihan para ulama itu berkaitan dengan apakah wajib sholat jamaah itu ataukah tidak. Tapi tidak ada perselisihan bahwa sholat jamaah lebih afdal daripada sholat apa? Sendirian. Daripada sholat sendirian. Walahuma an Abi Hurairah, dan dalam lahuma keduanya. Apa keduanya? Apa keduanya? Bukhari Muslim, karena muttafaqun alaih. Apa muttafaqun alaih? Disepakati. Nah ini muttafaqun alaih, disepakati hadis ini. Sepakati oleh siapa? Oleh Bukhari. Ini istilah. Ini istilah, kalau muttafaqun alaih disepakati, maksudnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Keduanya sepakat mengeluarkan, meriwayatkan hadis ini. Itu yang disebut muttafaqun alaih. Jadi Imam Bukhari Muslim keduanya meriwayatkan hadis ini. Disepakati Bukhari Muslim. Walahuma, Bukhari Muslim juga mengeluarkan, meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bi 25 juz'an. Kalau tadi 27 dalam riwayat Abdullah bin Umar, di sini dalam riwayat Abu Hurairah 25. Bertentangan atau tidak? Ini sebenarnya enggak. Ini bisa jadi apa? Sholat jamaah itu sempurnanya dia dapat 27. Ini. Bisa jadi 25. Bisa jadi ya kurang dari itu. Mungkin riaknya, mungkin dia macam-macam penyebabnya. Seorang bisa tidak sampai mendapatkan 27 atau 25. Wa kadzal lil Bukhari, demikian juga dalam Sahih Bukhari an Abi Sa'idin, dari hadis Abu Sa'id. Imam Muslim tidak meriwayatkan. Qala darajat. Ini kalau tadi dalam riwayat Bukhari Muslim juz'an, bagian 25 bagian, di dalam Abu Sa'id 25 derajat. 25 derajat. Baik, ini semuanya hadis yang sahih, Bukhari Muslim, Bukhari, tidak diperselisihkan tentang kesahihannya. Tidak diperselisihkan tentang kesahihannya. Di dalam sebagian lafaz Abu Hurairah, salatul jamaah afdal min salati ahadikum wahdahu. Salat jamaah lebih afdal daripada salat seorang di antara kalian sendirian. Bi 25 juz'an. 25 bagian. Lafadznya demikian. Bi 25 darajat. Abu Hurairah dan Abu Sa'id meriwayatkan dengan kata-kata derajat. Dan ini menunjukkan bahwa seorang sholat sendirian dia sah dan dapat ganjaran. Ada ganjarannya, sah. Apakah dia berdosa? Khilaf para ulama kalau meninggalkan sholat jamaah. Jumhur ulama tidak berdosa, cuman nggak dapat 27 derajat. Ini 1:27 atau minimal 25. Kalau bisnismen ini sudah tidak akan dilewatkan kesempatan itu. Ini kalau seandainya seorang mengetahui keutamaan. Kalau seandainya itu urusan bisnis, ini tidak bakal disia-siakan. Pebisnis. Tapi kalau sholat jamaah, pebisnis sholat jamaah, ini bisnisnya jalan, itu seharusnya sholat jamaah nggak bisa ditinggalkan. Subhanallah. Tapi demikianlah, bisnismen itu seringnya pikiran bisnisnya itu hanya dunia saja yang menghasilkan dunia. Tapi kalau akhirat ini gampanglah ini. Cuma 27. Cuma 27. Subhanallah. Nah, bagaimana yang udzur, terutama yang udzur, maka dia sesungguhnya
tetap mendapatkan 27 derajat. 27 derajat. Nah, ini yang disebutkan. Kalau jumhur ulama mengatakan tidak sampai wajib salat jamaah, tapi mustahab, muakkadah. Nah, salat jamaah muakkadah, sunnah muakkadah. Baik. Nah, yang 25 dan 27 tadi sebagaimana disebutkan tidak bertentangan. Para ulama banyak yang mengkompromikan antara riwayat 25, 27. Ada yang menjamakkan, mengkompromikan 25 itu yang minimal. Kemudian bisa sampai 7 derajat. Nah, ini diantara yang disebutkan oleh sebagian ulama. Jadi ada yang mengatakan awalnya 25, kemudian Rasulullah mengabarkan dapat lebih. Ini ada tambahan jadi 27. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Dahulukan 25 dan 27. Nah, kemudian disebutkan tentang orang yang udzur dari salat jamaah. Udzur dari salat jamaah karena ada sesuatu di mana dia biasanya salat jamaah, tapi karena ada udzur maka dia mendapatkan apa? 1 atau 27? 27. Apabila dia tidak melakukan salat jamaah karena ada udzur hujan, sakit dan yang lainnya, maka pada saat di mana dia tidak bisa salat jamaah di masjid karena satu udzur, maka tetap dia mendapatkan ganjaran 27, ganjaran salat jamaah disebabkan udzur. Sehingga perbandingan antara 27 dan 1 itu bagi yang tidak udzur. Bagi yang tidak ada apa? Udzur. Tapi dia memilih satu sajalah. Ini tidak usah 27. Seperti itu. Tapi kalau dia itu udzur, sakit, biasanya salat jamaah. Kenapa? Sakit gak bisa ke masjid, hujan gak bisa ke masjid, dan berbagai macam sebab. Safar misalnya. Maka ketika setiap sholat sendirian, maka dia mendapatkan ganjaran 27. Masya Allah. Jadi ini tentang syarah atau penjelasan perbandingan 27 dan 1 itu bagi yang memang tidak ada uzur, dia kemudian sholat sendirian, milih yang satu saja daripada 27. Nah, dari hadis ini terjadi perselisihan para ulama tentang wajib tidaknya. Para ulama yang mengatakan tidak wajib berdasarkan hadis ini. Kenapa? Kalau seandainya sholat jamaah wajib, kenapa dibandingkan dengan sholat apa? Sendirian Rasulullah. Kalau sendirian. Ini yang mengatakan tidaklah wajib, dan itu jumhur ulama memahami hadis ini bahwa sholat jamaah itu adalah mustahab, bukan wajib. Yang mewajibkan, dan itu berdasarkan hadis yang lain, yaitu hadis ketika Rasulullah SAW mengatakan laqad hamamtu, saya punya kerentak. Bahasa Indonesianya kerentak itu apa? Punya keinginan terpendam ini, ya, apa? Terlintas, lebih kuat. Ini bukan hanya sekedar terlintas. Hamam itu artinya bukan hanya terlintas, tapi lebih kuat daripada terlintas. Ya, mungkin ya dekatlah dengan apa? Terlintas. Terlintas dalam pikiranku, mungkin demikian kalau terjemahannya. Laqad hamamtu, saya punya pikiran, nah itu mungkin. Punya keinginan. Jadi ada arahnya keinginan. Laqad hamamtu. Saya pengen, saya punya keinginan. Punya angen-angen atau apa kerentaknya itu. Laqad hamamtu an amura, saya menyuruh satu orang untuk menggantikan saya menjadi imam.
kemudian saya pergi ke rumah, summa adhab ila buyuti rijalin, saya punya keinginan saya diganti imamnya, sampai seperti itu Rasulullah. Imamnya diganti Abu Bakar mungkin, kemudian Rasulullah saya mau pergi ke rumah orang-orang yang tidak salat jamaah, ke rumah orang-orang yang tidak salat jamaah. Nah ini untuk siapa? Untuk dibakar rumahnya, untuk dibakar rumahnya. Kemudian sebagian sahabat mengatakan, tidaklah kami memandang orang itu tidak ikut sholat jamaah di masjid kecuali munafik, ma'lumun nifaq, yang diketahui kemunafikannya. Dan hadis-hadis ini tadi dijadikan dasar oleh sebagian ulama wajibnya sholat apa? Jamaah. Karena tidaklah Rasulullah menginginkan untuk membakar rumah. Namanya ingin bakar rumah itu bukan sembarangan. Ini kecuali kalau dia meninggalkan sesuatu yang wajib, maka di sini dasarnya sebagai ulama yang mengatakan wajibnya salat apa? Salat jamaah. Ini dan tidaklah bertentangan dengan hadis ini yang menunjukkan salat jamaah lebih afdal daripada salat sendirian. Hadis ini bisa dijadikan dasar dalil sahnya salat sendirian, betul. Bisa jadikan dasar. Karena Rasulullah membandingkan dengan salat sendirian. Artinya salat sendirian pun dapat satu ganjaran. Perbandingannya dapat ganjaran. Kalau salat jamaah ganjarannya 27 derajat lebihnya, kali lipat bagian dari salat sendirian. Salat sendirian satu bagian, salat jamaah 27 bagian. Itu maksudnya ganjarannya. Jadi ini tidak bertentangan. Dan itu bagi yang mewajibkan salat jamaah, maka tidak bertentangan antara hadis ini dengan hadis Rasulullah ingin membakar rumah orang-orang yang tidak salat jamaah, Baik. Jadi demikian. Insyaallah sampai di sini. Panjang ini ya. Setelah kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la